Saudara, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara lanjutan di rumah penemuan jasad ibu dan anak yang mengering di Cinere, Depok. Dari olah TKP, polisi mengambil sampel berupa sidik jari yang ditemukan di 9 titik. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara lanjutan di lokasi penemuan jasad ibu dan anak di Cinere, Depok, Selasa kemarin. Olah TKP yang ketiga kalinya ini dilakukan untuk mencari sampel pembanding dari sampel yang sudah diambil sebelumnya. Dari olah TKP, polisi mengambil sampel berupa sidik jari yang ditemukan di 9 titik, seperti di gagang pintu, jendela, dan peralatan rumah tangga. Ini kita fokus pada pengambilan sampel pembanding, Tidak menutup kemungkinan nanti dari Apsifor juga akan cek lanjutan olah TKP untuk mengambil beberapa dokumen yang terkait. Hanya mendasari untuk datang kembali hari ini, mungkin ada temuan apa sebelumnya jadi hari ini datang ke sini? Tentunya kegiatan di sini dilakukan karena pada saat melakukan olah TKP yang kemarin dilakukan pengolahan, kemudian diperlukan pembanding tambahan. Sebelumnya, 2 jenazah yang merupakan ibu dan anak ditemukan dalam kondisi tinggal kerangka di sebuah rumah di Cinere, Depok pada 7 September silam. Selama penyelidikan, polisi menemukan sejumlah bukti berupa senter dan dupa di samping jenazah. Tak hanya itu, polisi juga menemukan pesan di dalam laptop yang dibuat pada 29 Maret 2023 dan sempat dimodifikasi pada 27 Juli 2023. Pesan yang berjudul "To You Whomever" itu berisi keluhan korban terhadap keluarga. Polisi menyatakan isi curhatan di laptop memiliki kesamaan dengan temuan surat di lokasi. Ya, dalam secari kertas yang ditulis pada 28 Juni 2023 terdapat 2 nama yang berinisial S dan K, lengkap dengan nomor teleponnya. Inisial S dan K ini ternyata merupakan keluarga korban. Dari kedua surat yang ada di kamar maupun yang ada di file ini, ternyata ini ada kesamaan walaupun konteksnya berbeda. Isinya adalah curhat, keluhan-keluhan tentang yang terjadi di keluarga ini. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri berpendapat, pemilihan kata "to you whomever" menunjukkan bahwa kedua korban sudah terisolasi begitu jauh dari lingkungan sosialnya. Pesan itu seolah tidak dikirim kepada pihak tertentu secara spesifik. Entah itu keluarganya, entah itu temannya, entah itu tetangganya, atau entah pihak tertentu yang memang dialamatkan akan menerima pesan tersebut. Kalimat "to you whoever" dengan demikian mengindikasikan bahwa boleh jadi keluarga ini memang sudah terisolasi sedemikian rupa, sudah berjarak sedemikian jauh dari lingkungan sosialnya. Kasus tewasnya ibu dan anak di Cinere ini mengingatkan publik pada kasus penemuan satu keluarga yang tewas di dalam rumah di Kalideres, Jakarta Barat pada November 2022 lalu. Kemiripan kasus kematian di Cinere dan Kalideres di antaranya: rumah korban berada di kawasan elit, keluarga dikenal tertutup pada lingkungan sekitar, ditemukan surat yang bisa jadi petunjuk, dan jenazah ditemukan dalam keadaan rusak. Sejauh ini polisi sudah memeriksa 4 saksi tambahan dari sebelumnya 10 saksi, termasuk dari pihak keluarga, petugas PLN, serta sopir taksi yang biasa mengantar jemput korban. Dari kesaksian pengantar air kemasan dan surat di laptop, mengindikasikan keduanya masih hidup hingga 27 Juli lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, jurnalis Kompas TV Jonah Hamonangan sudah bersiap di Polda Metro Jaya di sana. Jonah, ada 2 kasus yang jadi sorotan belakangan ini di Polda Metro Jaya. Yang terbaru tadi soal produksi film porno dan kasus kematian ibu dan anak. Kita yang ke pertama dulu. Kalau untuk kasus produksi film porno, Jonah, apa fakta baru yang ditemukan setelah setidaknya memeriksa 4 saksi tambahan? Apakah ada tersangka baru?
Ya Sisko, yang pasti terkait dengan pemeriksaan saksi masih terus berlangsung dan fokusnya adalah pemeriksaan khusus yang dilakukan di hari Jumat. Jadi pemeriksaan di hari Jumat ini dilakukan kepada pemeran, baik pemeran pria dan pemeran wanita. Memang kasus ini tidak bisa serta-merta untuk dilakukan penyelidikan dikarenakan memang ini harus mengetahui dulu bagaimana kerangkanya, dikarenakan ini harus dilihat terkait dengan transmisi ataupun pengiriman. Namun yang pasti adalah polisi sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, mulai dari pemilik dari industri sampai juga kepada sekretaris. Nah, fokus utama sekarang yang dilakukan adalah memeriksa kepada para pelaku baik pria dan wanita, dan fokusnya dilakukan di hari Jumat ini adalah untuk menggali keterangan khususnya kepada para saksi, khususnya para pelaku terkait dengan adanya kegiatan pornografi ini. Nah, untuk fakta-fakta baru, kami sendiri juga berusaha mendapatkan informasi dari pihak polisian terkait dengan adanya inisial artis, selebgram, bahkan ada beberapa yang cukup terkenal yang kabarnya ikut diperiksa di hari Jumat. Namun dari pihak polisian mengatakan tunggu saja di hari Jumat untuk mengetahui secara langsung siapa saja artis. Apakah nanti para saksi khususnya dari para pemeran pelaku akan membawa kuasa hukum atau tidak, tentu saja kita akan menunggu dari Jumat. Yang pasti adalah fokus utama yang dilakukan pemeriksaan di hari Jumat adalah untuk memeriksa para saksi pelaku dan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan mereka khususnya di film porno yang sudah ada 120 film yang sudah dirilis khususnya mulai dari tahun 2022 ini. Sisko. Baik, jadi masih belum ada tersangka baru yang ditetapkan oleh pihak kepolisian, namun nantinya pada hari Jumat akan dilakukan lanjutan pemeriksaan terkait kepada pelaku ataupun juga artis dan selebgram. Nah, kalau untuk kasus yang kedua, masalah ibu dan anak dari olah TKP ketiga, apakah ada hasil temuan barunya atau update-nya, Jonah? Ya Sisko, memang terkait dengan kasus pembunuhan di Cinere ini memang tidak mudah, apalagi Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Hengki mengatakan bahwa kasus ini seperti mirip dengan kasus yang ada di Kalideres. Tapi memang terkait investigasi dilakukan multidisiplin dan dilakukan scientific investigation, di mana sudah ada 14 saksi yang diperiksa dan juga sudah ada pengambilan sampel oleh Inavis di mana ada 9 titik. Nah, memang ini cukup lama, tidak mudah, apalagi kalau kita lihat adanya pengumpulan data digital. Tadi sudah disampaikan dalam paket pengantar di mana ada kata-kata yang tentu saja ini diibaratkan atau dikondisikan terkait dengan bagaimana kejadian. Tapi yang pasti adalah dari keluarga korban ini di Cinere memang sangat tertutup, dan juga dari pihak polisi memang tidak bisa serta-merta atau mengambil kesimpulan mengingat terus dilakukan penyelidikan dalam rangka untuk mengerti apa motif sebenarnya, apakah ada motif keuangan ataupun ada motif pembunuhan. Mengingat kalau kita lihat dari kasus yang ada di Kalideres adalah tidak ada satupun pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka ataupun pelaku lain. Jadi memang kasus ini memang cukup hati-hati, dan polisi sendiri juga mengajak dari pihak lain, khususnya dari pihak dokter, pihak forensik untuk bisa melihat apa yang menjadi kronologi dan apa kaitannya khususnya terhadap meninggalnya 2 orang yaitu ibu dan anak yang khususnya yang ada di TKP Cinere ini. Kronologi dan motif yang kemudian masih dicari oleh pihak kepolisian, semoga nantinya akan menemukan titik terang, Jonah. Terima kasih atas informasi Anda dari update terbaru dari 2 kasus yang ditangani oleh Polda Metro Jaya.